Pada suatu hari, ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di kota, ia melihat seorang laki-laki Mesir sedang berkelahi dengan seorang dari kaumnya Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam yang tidak tahan melihat kejadian ini, segera mendekati mereka dan berusaha melerai. Namun, dalam upayanya melindungi orang Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam memukul orang Mesir itu dengan sangat keras hingga orang tersebut meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu kisah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Perjalanannya sebagai seorang nabi dan pembebas kaum Bani Israel dari perbudakan Mesir adalah sebuah kisah yang penuh dengan keajaiban, tantangan, dan keberanian. Kisah ini dimulai pada masa kekuasaan Firaun, seorang raja Mesir yang sangat kejam dan tirani pada waktu itu. Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan ia menindas kaum Bani Israel, memperbudak mereka dan memaksa mereka untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Firaun menerima sebuah ramalan yang membuatnya takut. Ramalan dari lingkarannya mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dalam upaya untuk menggagalkan ramalan itu, Firaun mengeluarkan perintah kejam dan beringas. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel maka harus dibunuh. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, membunuh anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada masa itu, lahirlah seorang anak laki-laki, ialah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ibunya, Yokhabat binti Ya'qub, sangat takut karena tahu bahwa anaknya terancam akan dibunuh oleh tentara Firaun. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya agar ia tidak khawatir dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Ibunda Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil untuk menyelamatkannya dari bahaya. Ini adalah salah satu ujian besar bagi seorang ibu, tetapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yokhabat melaksanakan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Ibunda Nabi Musa alaihissalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepasrahan. Ia menaruh bayi Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah peti, kemudian menghanyutkannya ke Sungai Nil. Sementara itu, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Miriam, diam-diam mengikuti peti tersebut dari kejauhan, memastikan adiknya tidak dalam bahaya. Peti yang berisi bayi Nabi Musa alaihissalam akhirnya sampai di tepi istana Firaun. Saat itu Aisyah, istri Firaun, melihat peti tersebut dan meminta para pelayannya untuk membawanya. Ketika peti dibuka, Aisyah sangat terkejut melihat bayi yang tampan dan penuh cahaya di dalamnya. Ia langsung jatuh cinta kepada bayi tersebut dan memutuskan untuk mengadopsinya. Aisyah yang dikenal sebagai wanita beriman dan penuh kasih sayang berhasil meyakinkan Firaun untuk tidak membunuh bayi laki-laki itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kejadian ini di dalam firman-Nya. Maka keluarga Firaun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Firaun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Padahal mereka tidak menyadari. Aisyah merawat Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kasih sayang, dan bayi itu pun dibawa masuk ke dalam istana Firaun. Namun ada satu masalah. Bayi Nabi Musa alaihissalam menolak untuk disusui oleh siapapun di istana. Hal ini membuat Aisyah kebingungan karena bayi itu terus-menerus saja menangis. Disinilah peran Miriam
kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam menjadi sangat penting. Ia menawarkan bantuan kepada Asiyah dengan berkata bahwa ia tahu seseorang yang mungkin bisa menyusui bayi tersebut. Miriam kemudian membawa ibunya Yukhabat ke istana. Ketika Yukhabat mendekati Nabi Musa alaihissalam, bayi itu langsung berhenti menangis dan mau disusui olehnya. Dengan cara yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya sebagaimana yang dijanjikannya. Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar ia mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yukhabat kembali bisa merawat Nabi Musa alaihissalam meskipun anaknya kini berada di bawah pengawasan keluarga Firaun. Dengan penuh rasa syukur, ia merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sementara Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar di lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan berkepribadian luhur. Meskipun ia dibesarkan di istana Firaun, hatinya selalu bersama Bani Israel, bangsanya yang tertindas. Ia melihat bagaimana kaum Bani Israel diperlakukan dengan sangat buruk oleh Firaun dan tentaranya, dan ia merasa iba kepada mereka. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di kota, ia melihat seorang laki-laki Mesir sedang berkelahi dengan seorang dari kaumnya Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam yang tidak tahan melihat kejadian ini segera mendekati mereka dan berusaha melerai. Namun dalam upayanya melindungi orang Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam memukul orang Mesir itu dengan keras hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari musuhnya kaum Firaun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada Musa alaihissalam untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Nabi Musa alaihissalam sangat terkejut dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Ia merasa bahwa tindakannya tidak tepat dan takut akan akibatnya. Keesokan harinya, ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan kembali di kota itu, ia bertemu lagi dengan orang Bani Israel yang kemarin ditolongnya. Orang tersebut kembali bertengkar dengan orang lain dan meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam. Namun kali ini Nabi Musa alaihissalam menolak untuk ikut campur. Ketika orang Mesir mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah pembunuh dari insiden hari sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam pun menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya yang sangat besar. Berita tentang kematian orang Mesir itu sampai ke telinga Firaun, dan ia memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam ditangkap dan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam segera melarikan diri dari Mesir untuk menyelamatkan nyawanya. Ia berjalan menuju Madian, sebuah negeri yang jauh dari Mesir. Maka keluarlah Musa alaihissalam dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuju Madian sangat sulit dan penuh tantangan. Ia berjalan sendirian, tanpa bekal dan tujuan yang jelas. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya. Setelah beberapa hari berjalan, Nabi Musa alaihissalam tiba di sebuah sumur di Madian. Di sana ia melihat sekelompok pengembala laki-laki sedang mengambil air untuk ternak mereka. Sementara di kejauhan dua perempuan tampak menunggu giliran. Nabi Musa alaihissalam merasa iba kepada kedua perempuan tersebut, sehingga ia menawarkan bantuan untuk mengambilkan air bagi ternak mereka. Kedua perempuan itu menerima bantuan Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa syukur. Kedua perempuan tersebut kemudian kembali ke rumah mereka dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, tentang kebaikan dan bantuan dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian mengundang Nabi Musa alaihissalam ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, Nabi Musa alaihissalam menceritakan kisah hidupnya, termasuk bagaimana ia melarikan diri dari Mesir. Nabi Syuaib alaihissalam merasa simpati kepada Nabi Musa alaihissalam dan menawarinya untuk tinggal bersama mereka. Nabi Syuaib alaihissalam juga menawarkan
agar Nabi Musa alaihissalam bersedia untuk menikahi salah satu dari putrinya. Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran tersebut dan menikahi salah satu dari putri Nabi Syuaib alaihissalam. Dia Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan syarat kamu bekerja denganku selama 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberkati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Nabi Musa alaihissalam pun tinggal di Madian selama beberapa tahun, hidup damai bersama keluarganya dan bekerja sebagai penggembala. Namun, meskipun ia berada jauh dari Mesir, ia tidak pernah melupakan bangsanya yang masih tertindas di bawah kekuasaan Raja Fir'aun yang bengis dan kejam. Setelah beberapa tahun tinggal di Madian, Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya di sebuah tempat yang sunyi, Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya api di kejauhan. Ketika ia mendekati cahaya itu, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ia telah terpilih sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya 2 mukjizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar terang sebagai tanda kenabiannya. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga para pendengar kisah-kisah Islami dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.